Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran 5 Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa di materi sebelumnya Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Taif untuk mencari perlindungan dan menyebarkan agama Islam. Akan tetapi hijrahnya tersebut tidak membuahkan hasil karena para pembesar dan warga di kota Taif tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW tentang agama Islam. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW pergi kembali ke Mekah. Nah, kalian buka halaman 79. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang luar biasa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita harus mempercayai dan meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kalian buka halaman 81, kalian bisa lihat situ ada gambar Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Setelah bersembunyi dan berlindung di Gua Hira, sekembalinya dari Taif, Nabi Muhammad SAW akhirnya memasuki kota Mekah dengan perlindungan Mut'im bin Adi, kepala Bani Naufal. Peristiwa apa lagi yang pernah dialami Nabi Muhammad SAW? Halaman 82, latar belakang Isra Mi'raj. Menjelang Isra Mi'raj, keadaan Nabi Muhammad SAW sangat susah. Orang-orang kafir Quraisy sudah berani menyakiti Nabi setelah meninggalnya paman Nabi, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. 3 hari kemudian Nabi Muhammad SAW kehilangan orang yang sangat beliau cintai, yaitu istri beliau, yaitu Khadijah, juga meninggal dunia. Nabi saat itu sangat berduka. Begitu juga kaum muslimin merasa sedih sekali. Meski demikian, Nabi Muhammad SAW tidak mudah menyerah. Beliau semakin giat berdakwah, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi. Dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menjemput beliau pada malam 27 Rajab tahun 621 Masehi. Rasulullah sedang duduk merenung di Hatim, sebuah tempat yang dekat dengan Ka'bah. Datanglah Jibril mendekati beliau dengan mengajaknya untuk melakukan perjalanan jauh, yaitu Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dari langit sampai langit ke-7. Bahkan perjalanan itu ditempuh dengan waktu yang sangat cepat. Allah bermaksud menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya. Peristiwa itu merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan. Hanya dalam waktu secepat kilat perjalanan itu ditempuh. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang dalam keadaan sedih. Halaman selanjutnya, peristiwa Isra Mi'raj di halaman 82 sampai 83. Arti Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa hingga ke langit ke-7 Sidratul Muntaha. Jadi Isra Mi'raj itu berarti perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai Masjidil Aqsa di Yerusalem pada malam hari, kemudian melanjutkan ke langit ke-7 Sidratul Muntaha. Dan peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Peristiwa Isra Mi'raj berawal ketika Nabi Muhammad SAW berada di Hatim, sebuah tempat di dekat Ka'bah. Malaikat Jibril kemudian datang dan membelah dada Nabi Muhammad SAW. Hati Nabi Muhammad SAW kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian ke dalam hati itu kemudian dimasukkan iman dan hikmah yang telah disediakan oleh malaikat Jibril dengan bejana emas. Nah, untuk penjelasannya sampai situ saja. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi dari halaman 83 dari bawah hingga ke peristiwa-peristiwa dalam Isra Mi'raj. Sekarang tugasnya ada Bapak bacakan ya. Oke, setelah paman
pertanyaannya ada 10, ini 1 sampai 5, dan 6 sampai 10. Kerjakan di buku tulis. Tidak usah tulis soalnya, langsung aja tulis saja jawabannya lalu kirim ke Bapak. Setelah paman Nabi Muhammad SAW meninggal, apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW 3 hari kemudian? Maksudnya ada kejadian apa lagi setelah pamannya Nabi Muhammad SAW meninggal? Lalu nomor 2, kapan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad SAW? Kemanakah? Nomor 3, kemanakah malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan jauh? Nomor 4, apakah tujuan Allah Subhanahu wa taala dari Isra Mi'raj tersebut? Nomor 5, apakah yang dimaksud dengan Isra? Nomor 6, apakah yang dimaksud dengan Mi'raj? Nomor 7, apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Nomor 8, surah yang menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj adalah 9, berawal dari manakah peristiwa Isra Mi'raj? Maksudnya berawal dari mana ini, dari mana ke mana, dari rutenya, dari awalnya pergi kemana, setelah itu kemana lagi gitu. Nomor 10, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril terhadap tubuh Nabi Muhammad SAW? Kerjakan ini di buku tulis. Tidak usah tulis soal, langsung jawabannya lalu kirim ke Bapak. Bapak tunggu sampai jam 8 malam. Oke, terima kasih. Itu saja, kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.